Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan nikmat sehat dari Allah ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita dan bagaimana bentuknya dan sifatnya. Anak-anak sudah disiapkan alat tulisnya? Nah, kalau sudah disiapkan, yuk kita baca doa dulu. Baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran untuk kita semuanya. Nah, sebelum masuk ke materi, coba kalian tebak dulu ya, ini nama bendanya apa? Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Coba tebak, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Aku adalah kertas. Betul. Nah, sekarang kalian buka bukunya halaman 21. Di situ ada bacaan benda-benda di sekitar kita. Kita baca bersama-sama ya, di rumah juga ikutan baca. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda yang lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, di situ ada ayo berdiskusi, nanti kalian dikerjakan sendiri di rumah ya. Ada kata halus, kasar, basah, tetap, berubah. Artinya apa masing-masing setiap kata tersebut? Kalian bisa cari kata artinya itu di halaman 23. Nah, di situ ada menyusun huruf-huruf berikut hingga membentuk kata-kata yang dimaksud. Nah, di situ contohnya yang halaman 23 ya. Di situ kalimatnya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ada huruf E, P, A, T sama T. Itu jadinya kalau disusun menjadi kata apa? Tetap. Nah, kalian tulis di bawahnya tetap. Nah, di situ di halaman 22 pun ada kata tetap. Maknanya apa? Nah, artinya maknanya ada di halaman 23, yaitu tidak berubah keadaan atau bentuknya. Nah, kalian bisa maknanya itu disalin di halaman 22 dan sebagainya. Nanti kalian bisa kerjakan sendiri ya di rumah. Oke, sekarang kita mau percobaan. Kita akan mengetahui sifat-sifat benda melalui benda apa saja. Yang pertama yaitu ada kertas, batu, piring, dan gelas. Cara kerjanya bagaimana? Yang pertama, coba letakkan kertas di atas lantai. Kalian juga bisa praktekkan di rumah ya, atau bisa melihat video ini saja. Letakkan kertas di atas lantai. Nah, perhatikan bentuk dan besarnya. Sudah diperhatikan? Sekarang Bu Nurma tanya, apakah bentuk kertasnya berubah? Tidak. Nah, besarnya apakah berubah?
Tidak ya. Yang kedua, ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Berubah tidak bentuknya dari lantai ke pindah ke piring? Apakah kertasnya berubah bentuknya? Tidak ya. Yang ketiga, ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya. Oke. Yang keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang dapat kamu lihat? Batunya dipindahkan ke dalam gelas. Apakah bentuknya berubah? Apakah batunya menjadi kopi? Tidak ya. Berarti bentuk batu tetap ya. Yang kelima, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Kesimpulannya apa, anak-anak? Ya, kesimpulannya setelah kita melakukan percobaan tadi di atas, yaitu kertas dan batu apabila dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, bentuknya tidak berubah. Oke? Atau sama saja dengan tetap. Kita juga akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu percobaan tentang sifat-sifat benda. Coba kita, apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama yaitu kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, botol air mineral. Ada semua ya di rumah ya. Kalian juga boleh mempraktekannya atau bisa melihat video ini saja. Cara kerjanya yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Bentuk kelerengnya seperti kelereng tetap ya, nggak berubah seperti jadi kopi. Yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Coba sekarang amati apakah bentuknya berubah. Kelerengnya tadinya di botol air mineral, dipindah ke dalam gelas. Apakah bentuk kelerengnya berubah? Tidak berubah atau tetap. Yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, bentuknya seperti apa? Air itu bentuknya seperti botol, menyerupai botol itu ya. Yang keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Nah, sekarang amati apakah bentuknya berubah. Nah, bentuk airnya seperti apa? Bentuk airnya mirip seperti gelas ya. Tadinya mirip seperti botol, kemudian dipindah ke dalam gelas, airnya berubah jadi seperti gelas ya bentuknya ya. Nah, berarti bentuknya berubah. Air itu bentuknya berubah. Yang kelima sekarang, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Apakah pensilnya bentuknya menjadi seperti botol air mineral? Tidak ya, masih seperti pensil ya. Yang keenam, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Apakah bentuknya berubah? Apakah bentuk pensilnya menjadi seperti gelas? Tidak ya, masih seperti pensil tetap ya. Berarti artinya pensil tersebut tidak berubah bentuk atau bentuk pensilnya tetap. Yang ketujuh, masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Bentuknya bagaimana sirup? Apakah bentuknya seperti botol air mineral? Betul sekali. Nah, sekarang coba pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah? Berubah ya. Sirupnya menjadi bentuknya seperti gelas. Tadinya bentuknya seperti botol, setelah dipindah ke gelas, bentuk sirupnya seperti gelas. Berarti bentuk sirupnya berubah.
Nah, yang ke-9, masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, bentuknya seperti apa minyaknya? Bentuknya seperti botol. Sekarang minyaknya pindah ke dalam gelas. Kemudian amati, apakah bentuknya berubah? Berubah tidak? Berubah, yaitu seperti gelas. Tadinya seperti botol, setelah dipindah minyaknya ke gelas, bentuk minyaknya seperti gelas. Nah, sekarang nomor 11, kalian isi hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Tadi kalian isi kelereng tetap atau berubah, air bentuknya tetap atau berubah, dan sampai yang nomor 5. Setelah dikerjakan, nanti yang nomor 12 kesimpulannya apa? Kalian tulis di buku kalian. Oke. Nah, sekarang dibuka halaman 31. Kita baca percakapannya ya. Ibu guru menjadi ibu yang perempuan itu. Nah, kalian menjadi yang anak kecilnya, ya. Oke, Bu Guru dulu ya. Kalau Adek tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Nah, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Nah, bagaimana kesimpulanmu, Adek? Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, di situ kata ibunya, air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Tergantung tempatnya ya, airnya itu ditempatkan di mana. Kalau airnya ditempatkan di ember, berarti bentuknya seperti ember. Kalau di botol, bentuknya seperti botol. Kalau di cangkir, bentuknya seperti cangkir, seperti itu. Karena sifat benda cair itu berubah mengikuti bentuk wadahnya. Oke anak-anak, apakah kalian paham dengan percobaan yang tadi? Paham pastinya ya. Oke, sekian kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila Bu Guru banyak salah, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bentuknya tetap.